Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Indah. Wah, saya ucapkan selamat buat teman-teman yang telah lolos di tes substantif. Dan sekarang saatnya kalian untuk persiapan tes wawancara. Jangan sampai kalian sudah susah payah berperang dan berperang untuk mendapatkan kursi di wawancara, tetapi tidak lolos di sesi wawancara. Itu sangat menyakitkan jika putus di tengah jalan. Jika kamu tertarik membahas tentang PPG Prajabatan dan seputar pendidikan, silakan subscribe akun YouTube ini. Dan tentunya PPG Prajabatan dan Daljab itu akan selalu buka, tetapi kita tidak tahu kapan akan buka. Jadi buat kalian yang ingin persiapan dan mengetahui info-info tentang PPG, silahkan subscribe di akun channel YouTube aku. Jadi kalian harus banget persiapan ya, apalagi kuota PPG sekarang sangat terbatas. Oke guys, sebelum kamu mengupas tuntas tentang video ini, saya sangat-sangat menyarankan Anda untuk nonton 2 video sebelumnya. Ini, kalian wajib harus banget nonton video ini, karena ini sangat penting. Oke guys ya, pada kesempatan ini, saya akan share info berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Jadi saya itu sangat merenung memikirkan pengalaman wawancara saya sebelumnya. Saya telah poin-poin penting atau kompetensi apa yang akan diukur di tes wawancara. Jadi kalian bisa sambil mendengarkan video ini, kalian bisa sembari membuka esainya kalian, karena saya yakin poin yang saya sampaikan di sini dan pertanyaan-pertanyaan esai yang ada di SIM PKB itu ada hubungannya. Yang pertama, kompetensi yang diukur adalah building positive working relationship. Artinya, asesor ingin melihat bagaimana kemampuan kalian berkolaborasi positif dengan orang lain, misalnya rekan kerja, misalnya teman-teman ya. Intinya dalam kompetensi ini asesor ingin melihat bagaimana cara bersosialisasi kalian dengan orang-orang lain. Ini kompetensi sosial ya, apalagi tentang kerjasama. Oke ya, kita lanjut ke poin yang kedua. Ini yang paling penting banget ya, adalah poin atau kompetensi coaching. Sebagai seorang guru, kalian sangat wajib banget memiliki kompetensi coaching ini. Artinya bagaimana Anda dapat mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan seseorang. Itu kan tugasnya memang si guru ya. Dia harus mampu membuat siswa yang sedikit pintar menjadi lebih pintar lagi. Seperti itu. Jadi di poin ini, saran saya, kalian harus menjelaskan dan memberikan penjelasan hasil yang bagus. Misalnya gimana? Misalnya ini cuma misal ya, kalian mengatakan pengalaman saya mengembangkan kompetensi seseorang, yakni saya pernah mengajar bimbingan belajar pada saat S1. Nah, tentunya asesor akan bertanya bagaimana hasilnya. Nah, kalian misal mengatakan setelah saya mentoring anak ini dalam bimbel, dia mengalami peningkatan ranking atau peningkatan nilai, baik nilai pengetahuan maupun keterampilan. Seperti itu ya, jelaskan hasil yang terbaik. Kemudian, compelling communication, artinya kemampuan kalian menyampaikan dengan jelas dan bagaimana kalian mampu memberikan fokus kepada orang lain pada saat kalian menyampaikan atau berkomunikasi. Lanjut itu adalah continuous learning. Jadi di continuous learning ini
asesor ingin melihat kemampuan kalian dan cara-cara efektif bagaimana yang kalian lakukan pada saat ingin untuk mengembangkan diri atau kemampuan Anda. Ya, itu cara-cara Anda sendiri ya, trik Anda sendiri bagaimana Anda mengembangkan kemampuan atau potensi dari diri Anda. Jadi, di poin ini berikan penjelasan yang super worth it pada diri Anda sendiri. Misalnya seperti ini, saya sangat senang menari atau sangat senang musik. Cara yang saya lakukan yakni ikut les musik atau menari, atau bahkan juga kalian bisa memberikan penjelasan yang lebih worth it. Saya otodidak karena saya ingin tahu banget tentang menari atau musik ini. Seperti itu ya pada poin continuous learning. Lanjut guys di poin decision making. Ini juga penting banget ya. Decision making itu artinya kemampuan kalian untuk mengambil keputusan, decision making. Misalnya, kalian dihadapkan dari berbagai banyak masalah. Nah, bagaimana kalian menganalisis dan mengambil keputusan penting yang paling bijaksana. Seperti itu ya. Itu harus dilandaskan pada esai kalian ya guys semuanya, karena setiap orang beda esai, beda pengalaman. Jadi catatannya di sini kalian harus menyesuaikan dengan esai Anda guys. Saya ini hanya menyampaikan kompetensi yang diukur berdasarkan esai yang Anda buat. Lanjut ya di poin ethical maturity, artinya kemampuan kalian atau kedewasaan kalian dalam menghadapi berbagai masalah. Nah, misalnya gimana? Misalnya pada saat kalian kuliah ada organisasi, ada kegiatan akademik, bahkan kegiatan-kegiatan lainnya, misal ada yang bekerja sambil kuliah. Nah, bagaimana kalian mengambil keputusan yang paling bijaksana? Semua kegiatan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan dan tidak ada yang terskip gitu ya. Kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Sebagai seorang guru, ini sangat penting ya poinnya, kalian harus miliki. Kenapa? Guru itu harus sangat-sangat harus mengerti, mengendalikan diri, karena kita ini bertemu setiap hari dengan banyak siswa. Siswa itu berbeda-beda karakternya. Ada yang satu kali diberitahu mengerti, ada yang berkali-kali diberitahu, ada yang harus lembut, ada yang harus sedikit tegas, seperti itu dalam ethical maturity. Nah, tidak hanya dalam kondisi itu, banyak ya kondisi lainnya yang tentunya harus berdasarkan pengalaman atau esai kalian. Lanjut ya guys, ada managing working. Nah, ini kalian itu di esainya kan dihadapkan beberapa permasalahan nih, banyak kegiatan. Bagaimana cara kamu supaya kegiatan-kegiatan ini terlaksana secara terstruktur, terbaik, dan semuanya bisa terlaksana. Jadi kalau ada poin managing working, kalian harus jelaskan semuanya bisa dilaksanakan guys ya. Semuanya harus bisa dilaksanakan. Upayakan kalian harus menjawab semuanya beres. Itu lagi ada hubungannya dengan bagaimana manajemen waktu kalian. Tentunya dalam manajemen waktu itu kita menentukan skala prioritas ya. Dan semuanya pokoknya harus terlaksana. Jangan ada yang disepelekan. Seperti itu. Lanjut ya guys. Poin selanjutnya resilience, artinya kemampuan kalian dalam berupaya menggapai tujuan kalian. Dan bagaimana usaha-usaha kamu ketika mengalami kegagalan. Nah, pada saat juga saya tes itu ada ya, saya ditanya,
apa kegagalan di dalam hidup kamu? Nah, saya menjawab dong, begini kegagalan saya. Dan bagaimana kamu menghadapi kegagalan itu? Apa yang kamu lakukan? Nah, berikanlah jawaban yang positif yang dapat lebih membangkitkan motivasi kamu yang sedang jatuh dalam keterpurukan atau kegagalan. Lanjut ya, ada di valuing difference atau kemampuan kamu dalam menghadapi perbedaan. Ini juga masuk dalam kemampuan beradaptasi dengan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi cukup sekian untuk video pembahasan ini. Jangan lupa subscribe ya. Kalian juga bisa banget komen di kolom komentar ya. Kira-kira dalam PPG Prajabatan ini topik apa yang menarik untuk dibahas. Sekian, sampai jumpa ketemu lagi. Boros kata kalimat tidak efektif. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Thank you.